Inspirasi generasi cerdas. Oke. Kembali lagi dengan saya Pak Stefanus Kekasihbowo, kembali lagi di channel Inlosa. Bagi teman-teman yang bermanfaat, melihat manfaat dari video saya ini, tolong like, comment, and subscribe demi perkembangan channel ini. Nah, kali ini coba kita melihat situasi sekarang ini lagi PPKM pembatasan di daerah-daerah tertentu, walaupun belum seluruh Indonesia, tapi ini juga bisa menjadi tolak ukur kita supaya kita tetap waspada dalam masa pandemi ini, supaya kita juga menjaga kesehatan diri sendiri dan menjaga orang lain. Dengan situasi PPKM ini, pendidikan juga masih secara daring, dan pembelajaran secara daring juga sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Dan ini sungguh-sungguh kita juga harus bisa berinovasi, beradaptasi dengan pengalaman-pengalaman kejadiannya sebelumnya. Nah, untuk saat ini saya akan berbagi mengenai tipe belajar, gaya belajar. Nah, yang belajar siapa? Ya kita semua, entah para siswa, para guru, atau siapapun. Karena sekali lagi, belajar itu untuk hidup, bukan hidup untuk belajar. Jangan sampai terbalik konsep ini, ya. Jangan terbalik konsep ini. Karena kita belajar itu untuk hidup. Jadi kita bisa belajar dari manapun, dari peristiwa A yang kita alami, dari peristiwa B yang orang lain alami. Ini sumber belajar itu dari mana aja. Tetapi alangkah baiknya ketika kita tahu gaya belajar kita, supaya kita juga semakin berkembang, semakin cepat menyerap informasi yang kita pelajari. Nah, kadangkala kita sudah membaca berkali-kali, juga tidak bisa menyerap pengetahuan dengan baik. Kadang kita sudah menonton, mendengarkan, juga kita tidak bisa menyerap informasi. Nah, kenapa begitu? Jangan-jangan kita tidak tahu gaya belajar kita. Kadang kita orang visual, tapi belajarnya mendengarkan audio. Nah, sampai kapanpun kita juga tidak bisa secara cepat memahami pengetahuan atau informasi yang kita butuhkan. Maka gaya belajar ini sungguh-sungguh juga sangat penting bagi kita untuk berkembang. Nah, gaya belajar itu ada secara visual. Nah, visual itu lebih banyak menggunakan panca indera, penglihatan, mata untuk menyerap informasi. Jadi kita yang tipe belajar yang visual, atau kita untuk mengenali dulu, saya tipe belajar yang mana, apakah melihat, mendengar, praktek langsung, kan gitu ya. Nah, visual itu lebih pada yang ciri-cirinya adalah yang suka, yang tekun membaca, lalu juga lebih suka membaca daripada dibacakan, dan mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Nah, kurang lebih itu ciri-ciri orang tipe belajar visual. Nah, lalu kemudian setelah kita tahu gayanya, tahu ciri-cirinya, lalu belajarnya gimana, kan gitu. Caranya gimana yang lebih baik? Yaitu tipe visual itu belajar dengan gambar-gambar, dengan video-video, gambar-gambar yang berwarna, lalu juga membuat diagram atau peta, atau ini juga melihat visual. Bunga ini berdaun hijau, ada corak putihnya. Nah, itu salah satu tipe belajar yang pertama. Lalu yang kedua, audio. Ini lebih ke menggunakan panca indera telinga. Kita dianugerahi 2 telinga, 1 mulut. Kenapa? Untuk kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi tipe audio ini sungguh-sungguh bisa menyerap informasi dengan menggunakan pendengaran, menggunakan indera telinga. Maka
tipe ciri-ciri yang audio ini adalah lebih suka berbicara dengan diri sendiri ketika belajar, lalu mudah terganggu oleh keributan, lalu suka menjelaskan dengan panjang lebar karena kita mendengarkan, menceritakan ulang misalnya kan, itu sungguh-sungguh sangat membantu. Lalu strategi belajarnya audio apa? Ya pastinya kita mendengarkan suara, menulis ulang yang dipelajari, lalu diskusi, berdebat, wawancara. Ini sungguh-sungguh strategi-strategi yang perlu dilakukan kayak belajar audio. Lalu yang ketiga kinestetik. Nah, untuk tipe belajar yang ketiga ini lebih suka mempraktekkan langsung untuk menyerap informasi yang dia butuhkan. Nah, tipe ini kadangkala kan juga ada, ngapain saya harus melihat, mendengar, udahlah langsung praktek aja. Kan banyak juga teman-teman yang merasakan begitu. Nah, ciri-cirinya kalau tipe ini orangnya tidak suka berbicara, lalu tidak suka menghafal dengan berjalan bolak-balik sambil gerak gitu ya belajarnya, lalu banyak gerak, sulit duduk di waktu yang belajar jangka yang lama. Nah, lalu gayanya, strateginya harus gimana? Ia melakukan praktek langsung, mengamati secara konkret, drama, permainan, banyak sekali. Maka bagi teman-teman, semoga video yang saya bagikan ini juga dapat membantu dan bermanfaat dalam proses belajar masih secara online di rumah, lalu juga sungguh-sungguh dapat bertahan, memaksimalkan segala potensi yang ada. Sekali lagi, pandemi itu bukan membunuh, bukan istilahnya membuat kita stop untuk tetap belajar, tetapi justru kita harus semakin semangat, semakin termotivasi. Kita bisa menyesuaikan diri dengan pandemi ini, dan kita juga tidak tahu kapan selesainya. Maka kenali gaya belajar Anda, semoga sungguh-sungguh dapat membuat Anda semakin maksimal dalam belajar, membuat atau mendapatkan nilai-nilai yang maksimal, dan pastinya ketika Anda semangat belajar ini sekali lagi buat Anda, bukan buat saya atau bukan buat orang lain, tetapi ini buat Anda. Dan semoga dengan belajar Anda sungguh-sungguh dibekali banyak hal yang dapat menuntun hidup Anda nantinya untuk hidup di kemudian hari. Sekali lagi, masa pandemi adalah masa adaptasi. Ingat kata-kata saya, masa pandemi, masa adaptasi. Ketika Anda bisa adaptasi, Anda bisa bertahan hidup. Sekali lagi, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan supaya kita menjaga diri dan menjaga sesama. Terima kasih, salam inspirasi, generasi cerdas.